Tiga. Halo semuanya, kenalin selamat salah ya Allah. Saya operasi kan dia sedar, dia berapa hari aku kasih makan tuh dia mesti nggak mau sih pulang. Hari ketiga setelah operasi dia udah mau makan sendiri tuh, seneng aku lepaskan dia gitu. Terus kita sempet ini bareng, terus bobo bareng, terus jangan nangis lah. Tapi kalau lihat video, hai semuanya, selamat datang di podcast by Fatty Korean. Gitu ceritanya ya. Iya betul. Jadi kenalin, aku Yeni atau dipanggil juga Dog Yen. Ini lagi bersama tamu cantik kita, Nita Review. Halo, hai aku Rita Review. Jadi hari ini aku lagi nge-hijack Fatmin ya. Fatmin hari ini tuh dia gaji buta gitu ya. Karena hari ini aku yang ngambil kontennya dia ya. Jadi aku ngebedah komposisi, full komposisinya si Cabigami Urigoel ini di konten aku di YouTube aku. Tonton ya. Yes, jadi kalau kalian pengen tahu apa aja sih isinya Cabigami Urigoel dan kayak gimana sih teknologi smart forming yang dilakukan untuk bikin kandungan ini ada di sini ya, itu kalian harus nonton review aku di Nita Review. Produk ini kan udah nyembuhin 15.000 anabul lebih di Indonesia gitu ya. Nah, aku sebenarnya pengen tahu awal mula tercipta kok tiba-tiba pengen bikin produk urinary itu kenapa awalnya, dan mungkin yang udah dialami tentang FLUTD oleh seorang dokter Yeni itu apa aja selama hidupnya gitu ya, karena kan dokter Yeni kan dokter hewan, jadi pasti udah mengalami beberapa masalah FLUTD baik dari klien-kliennya atau mungkin bahkan ada dari kucingnya sendiri atau gimana nih sebenarnya. Jadi itu gini ceritanya, Urigoel ya, dari namanya aja kita apa sih goel itu gitu kan ya. Sebenarnya goel itu tuh nama dari kucing aku. Gitu. Jadi dulu ada kucing namanya Goel. Betul, dia itu ada kucing namanya Goel. Nah, Goel ini itu sakit FLUTD. Tunggu, Goel jenisnya apa dong? Jenisnya eksotik. Nanti kita taruh fotonya di sini ya. Eksotik. Dia eksotik short hair, warnanya red white, tabby color gitu kan. Dia ini kucing yang bisa dibilang ya, ini kucing yang membuat aku tuh sadar kalau Habibie itu nemenin aku gitu. Jadi di hidupku yang paling rendah waktu itu gitu, dia itu ada dia gitu, ngerti kan kalau ada kayak jadi kucing yang ada waktu selama kita lagi down gitu. Nah, Goel ini membuktikan pada saat itu kalau ternyata kita juga bisa berprestasi. Waktu itu si Goel menang lomba. Iya, jadi dia ini kan non pedigree ya, maksudnya kucing juga lahir di rumah gitu kan, terus aku juga rawat sendiri dari bayi. Ternyata waktu itu sempat ikut lomba cat show gitu, terus dia tuh dapat best adult exotic. Oh, berarti dia tuh berprestasi ya. Padahal dia non-pet ya. Iya, dia non-pet, betul. Tapi dia bisa dapat best exotic. Iya, best adult exotic itu dia dapetin. Jadi awalnya kan pesimis ya, namanya juga musuh dalam kutip itu kan. Ini ya udah kan bagus gitu. Ternyata dapat best gitu. Dan pada saat itu komentar jurinya itu tuh kayak, oh bagus ini badannya itu berisi tapi dia nggak kayak isi lemak gitu loh, dia bilang gitu. Dan pada saat itu Goel itu pada kita masih start ini ya, Fatty Korean ini masih start, kita masih bikin yang pertama Cabigami basic yang warna hijau. Itu Cabigami basic warna hijau ini fungsinya kan buat kayak menambah bobot gitu ya, supaya dia lebih berisi tapi dia nggak berlemak. Nah, itu kan persis ya yang dialami si Goel ini makan hasil trial. Jadi kayak Cabigami yang nggak jadi atau Cabigami yang ini tuh kasih ke Goel gitu, terus akhirnya Goel jadinya bagus kayak gitu. Oh, jadi Goel itu bisa menang lomba, dapat best gitu lah ya. Itu karena perjalanan panjang si Cabigami basic gitu ya, sampai dapat formula yang bagus yang bikin bodinya dia itu eksotiknya bagus banget gitu ya. Benar, jadi dia itu kelihatan bagus banget itu ya karena juga didukung sama suplemen Cabigami basic tadi itu gitu.
Nah itu kan kayak semacam pembuktian ya buat aku ya sebagai fresh graduate yang barusan ini masih cari ini itu, apalagi habis itu lagi ada banyak masalah gitu kan. Itu kayak pembuktian kamu tuh bisa loh kayak gitu. Nah dia setelah nemenin aku berapa lama, kira-kira mungkin dia mau umur dia 1 tahun lebih lah waktu itu, sudah 1 tahun lebih. Tiba-tiba aku tuh pulang, dia nggak bisa, dia kayak bolak balik litter box gitu loh. Dia bolak balik litter box, terus aku periksain. Waktu itu ya namanya juga fresh graduate ya, kita kan mana masih kagok lah, gimana fresh graduate kan juga masih ilmu juga ya masih paling bisa banyak gitu ya. Iya bisa, tapi juga nggak yakin dengan diri sendiri. Benar gitu kan. Apalagi kalau ini menyangkut sama anak sendiri gitu. Aku bawalah ke seniorku. Oh ini flu katanya. Udah dia itu di kateter pertama. Terus udah aku masih positive thinking tuh, makanan juga udah diganti segala macam. Sembuh sebulan. Kira-kira bulan Februari tahun depannya, ini kan tadi 2019 2020 bulan Februari itu ada lomba, aku inget banget ada lomba mau aku ikutin. Cuman nggak jadi gara-gara dia flu lagi kambuh gitu, jadi nggak bisa ikut lomba. Itu kan juga covid ya, lombanya jadi online dan lain-lain, akhirnya dia nggak lomba. Terus dia flu itu dia kambuh lagi, aku udah tuh kasih suplemen import, kasih apa namanya tuh juga uang masih terbatas kan, dan suplemen import kan juga mahal. Aku kasih itu sampai segala macam aku coba, mulai dari vitamin kucing yang harus 30 hari itu sampai obat manusia yang 1 bijinya itu 20.000. Sehari harus makan 2. Itu belum makanan ininya, belum makanan yang khusus, belum juga treatmentnya. Untungnya aku punya teman-teman dokter, kakak senior tuh yang baik-baik ya kan, sering dibantuin. Jadi kayak misalnya kateternya cuma bayar ini kateternya aja, atau bayar ruangannya aja gitu. Jadi nggak sampai terlalu beban banget gitu di aku. Tapi itu pun ya masih struggling banget gitu. Dan akhirnya setelah kira-kira itu sembuh sebentar, terus kumat lagi. Berapa lama itu kumat? Kira-kira 3 bulanan lah dia kumat lagi itu. 3 bulan dia tuh kumat lagi. Itu sampai aku ini loh, dia pipis, aku suka kayak nadahin gitu loh. Oh, dicek dia volumenya berapa? Bener, sampai saking khawatirnya. Jadi aku denger dia pipis, abisnya dia kok kita itu kan pas covid di rumah terus ya, denger dia kayak kosok di pasir, langsung aku ambil kayak tempat kecil gitu, terus aku ambil spuit, aku cek dia pipis berapa mili gitu. Oh, sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Sekali pipis kalau aku nggak salah tuh paling cuma 1,5 mili. Kasian banget ya. Harusnya berapa? Ya harusnya jauh lebih banyak daripada itu. Kita tergantung kucingnya. Cuma harusnya jauh lebih baik daripada itu. Kan intake sama keluar kan juga harus sama ya maksudnya. Betul. Kucing itu per kilonya kalau saya nggak salah ingat itu harus makan minum 100 mili. Nanti ya infonya di atas aja. Dia harus minum 100 mili per kilonya kalau aku nggak salah. Itu rule of thumb lah, seingatku tuh gitu. Nah ini gimana cuma 1,5 mili loh. Iya, itu kurang banget. Makanya jauh, apalagi beratnya gue itu 4 kilo. Beratnya gue itu 4 kilo. Terus ya udah akhirnya kan diobati kateter lagi tuh. Kateter lagi yang ketiga kali. Ini yang ketiga kali udah ya. Yang ketiga kali kateter ini, karena aku mungkin udah kateter 2 kali, udah merasa kayak mungkin aku bisa nih sendiri. Aku coba tuh kateter sendiri, nggak bisa. Di meja operasi itu sama nomor 2 aku nangis, soalnya nggak bisa masuk ininya, kateternya nggak bisa masuk. Setelah tanya-tanya dan belajar lagi, itu tuh akibat keseringan kateter. Jadi kalau saluran kencing itu sering dimasukin kateter, itu tuh jadi kayak lebih kecil malah. Jadi ketika dimasukin itu bukan malah jadi lebar atau jadi kayak awalnya membesar, tapi setelah kayak misalnya mungkin beberapa hari kan kateter dibiarin 5 hari ya, dia itu kayak bikin perlukaan di dinding-dindingnya uretranya itu, sehingga kan kalau luka itu kan mesti ditutup sama jaringan ikat ya. Nah itu jadinya setelah sembuh malah kecil soalnya kesumbat jaringan ikat tadi. Oh my god, aku nggak kebayang sih itu. Akhirnya hari itu tuh aku bawa lagi ke seniorku lagi, terus dia bilang wah ini harus dibuatinakan katanya.
ya udah diatur operasinya besok hari itu dibantu dulu, jadi dia namanya itu abdominosintesis gitu. Jadi dia itu diambil cairan pipisnya dari perutnya gitu, langsung diambil gitu supaya meringankan dia sekarang ini supaya nggak kesakitan. Mukanya gue udah kayak aku udah lihat kayak pucat gitu, cuman matanya tuh masih berbinar gitu loh, kayak aku jadi tahu oh nggak apa-apa ini masih kuat nih gitu. Udah deh dioperasi tuh, dibetinakan sekalian, diangkat ini ya, padahal di steril kan, dibetinakan. Udah seneng aslinya aku, soalnya pipisnya lancar tuh. Terus tapi ternyata proses pembetinaan itu nggak sepenuhnya tanpa resiko. Gitu. Proses pembetinaan itu tuh bisa kayak mungkin infeksi atau apa ya. Nah, ada resikonya ya. Betul, si goel ini kayaknya tuh setelah beberapa bulan setelah itu tuh ada kayak bengkak gitu loh di bagian pantatnya situ, perianus itu ada yang bengkak. Itu di bagian tempat dekat operasinya itu ada bengkaknya, dan itu bengkaknya tuh keluar kayak cairan gitu loh. Oh my god, itu kenapa dok? Infeksi itu, cuman nggak tahu aslinya kenapa dia tuh infeksinya itu masih belum cari tahu, karena waktu itu aku operasi lagi aku kasih dibantu sama kakak seniorku ya, yang namanya juga bingung, dikasih selang keluar dari situ, jadi dari itu namanya drainase. Jadi keluarin tuh cairannya dari situ dikeluarin. Jadi kayak nanah-nanah yang udah betul itu dikeluarin. Cuman ya pada saat itu tuh aku juga udah lihat goel tuh matanya juga udah sayu gitu loh. Ya kayak udah nggak gimana sih, kayak udah nggak, kan tadi masih seger ya, jadi kayak udah sayu, kayak udah kayak aku kasihan. Udah selesai operasi kan dia sadar, dia berapa hari aku kasih makan tuh dia mesti nggak mau sih dulang. Hari ketiga setelah operasi dia udah mau makan sendiri tuh, seneng aku lepas kan dia gitu. Terus kita sempet ini bareng, terus bobo bareng, terus terus besoknya dia ternyata itu perpisahannya dia gitu loh. Besoknya dia udah nggak kuat gitu, dia udah napasnya udah berat gitu, udah nggak kuat, terus dia mau meninggal di pelukanku gitu. Ceritanya aduh sedih. Aku juga jadi kebayang kucing-kucing gue yang udah nggak ada. Sebenarnya ketika kita ditinggal sama kucing kita itu ini ya apa? Itu hal yang paling memorable. Apalagi sebenarnya kita beruntung kalau misalkan kucing yang kita sayang itu meninggalnya dekat sama kita. Itu kita sebenarnya dikasih kesempatan sama Tuhan buat perpisahan gitu, karena banyak banget di luar itu yang mungkin kucingnya meninggal di rumah sakit atau apa, dan mungkin doknya termasuk orang yang dikasih kesempatan untuk goel ini lagi di rumah loh meninggalnya. Berarti goel lah ya, daripada kita ini tiba-tiba datang sudah bentuk nggak ada gitu kan, jasadnya doang, itu kan lebih sedih lagi, kayak nggak sempet perpisahan. Ya betul. Jadi goel waktu itu meninggalnya pagi atau gimana dok? Dia tuh susah napasnya itu dari pagi, tapi dia meninggalnya tuh sore. Gitu dia meninggalnya sore. Terus ya sudah, itu kan setelah meninggal itu ya sedih banget lah, pasti terpuruk lah. Apalagi status aku dokter hewan, nggak bisa selamatin anak sendiri. Gimana? Sampai akhirnya berhenti praktek gitu tuh, kayak malas gitu, jadi kayak udah nggak mau gitu. Apalagi kayak ini, terus sempat fetikurannya juga sempat hiatus ya 1 bulan, nggak kuat soalnya kan. Terus habis itu tahun 2022 itu waktu itu kita sudah pengen bikin yang food ya, udah kayak buat goel. Tahun 2022 waktu OTW perjalanan mau pergi ke Bandung, aku masih ingat di kereta, aku nggak bisa tidur tuh, HP-an nemu nih bahan-bahan yang katanya kok oke ya dipakai buat food gitu. Yaudah akhirnya kita coba, terus 2023 kita launch gitu ceritanya, dan namanya itu Uri Goel untuk dedikasi buat goel.
gitu. Ribut. Waktu lagi launching Goel itu aku ini sih nggak bisa membendung gitu loh perasaan. Iya, karena meskipun amit-amit nggak pernah ada kucing meninggal karena FLUTD kalau di aku, tapi pasti aku tuh ada berapa kali keinget aja ditinggalin sama kucing itu berat gitu. Berat banget gitu. Emang ditinggal kucing itu nggak pernah, meskipun sesering mungkin kita ditinggal sama kucing itu pasti nggak akan pernah lebih gampang gitu loh ya kan, soalnya ya pasti kita sayang sama dia gitu. Bahkan kadang ketemu kucing cuma baru berapa hari aja kita udah bisa sayang gitu. Iya, di kereta tiba-tiba ketemu sebuah literatur yang ingredients ini ternyata bisa loh buat FLUTD, dan ingredients ini ada di Indonesia gitu ya. Mungkin waktu itu mungkin itu pesan yang disampaikan sama Goel gak sih? Iya mungkin juga itu mungkin ya emang udah jalannya ya, supaya aku tuh memang bikin ini buat bantu kucing-kucing lain supaya nggak kayak Goel gitu. Dokter Yedi percaya animal communicator gak sih? Aku ancomin si Goel karena aku ngerasa aku butuh closure gitu. Jadi ya aku ancomin itu pada saat itu Goel tuh aku ancomin setelah launch ya, aku tanya-tanyain kabarnya, aku tanya-tanyain ininya ya Allah walam ya, nggak tahu emang itu benar Goel atau bukan, cuman at least jawaban dari animal communicator itu bisa bikin aku closure gitu loh, setidaknya bisa nerima gitu. Soalnya setelah launch itu bukan malah seneng loh by the way, itu kayak ibarat luka lama terkorek lagi gitu loh kan, sakit ya gitu. Jadi malah kayak sedih-sedih terus, daripada sedih-sedih terus nggak bisa produksi, nggak bisa apa kan malah repot ya gitu. Jadi ya sudah. Dan lucunya animal communicator waktu itu tuh bilang, karena aku bilang nih kayak Goel mama bikin loh vitamin buat kamu, buat ini kamu. Terus jawaban Goel katanya gini, lo ya jelas Toma kalau nggak bikin ya kok bacut katanya gitu. Katanya Goel kayak gitu. Terus ya udah. Jadi mungkin Goel tahu ya perjuangan mamanya itu ya sebagai dokter hewan tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ketika produknya ada dan Goel pasti ngelihat dia di alam sana, dia pasti ngelihat perjuangan mamanya itu gak main-main gitu buat bikin produk ini. Bahkan sampai bisa bikin 15.000 lebih kucing di Indonesia sembuh FLUTD. Itu ya sebenarnya bukan karena Dokter ya, mungkin karena Goel. Iya benar. Dorongannya itu dari Goel. Jadi ya anggap saja ini Goel lah yang bikin gitu. Oke, makanya kenapa namanya Uri Goel. Betul, namanya Uri Goel. Dan ini lucu loh. Kalau diperhatiin ya, ini kan kucingnya di sini warnanya krem. Iya, kan? Nah, kalau yang ini warnanya orange kayak Goel. Oh, ini kayak Goel. Oh, Goel tuh kucing oranye. Iya, Goel itu kucing oranye, kulitnya putih. Oh, iya, jadi beda ya sama yang biasanya di sini. Oke. Ya, jadi ini ada tulisan di sini attribute to Goel. Mungkin teman-teman pernah lihat video aku sebelumnya, itu ada kucing namanya kucing oranye juga ya, kucingnya teman aku itu yang dia meninggal FLUTD dan sampai dibetinakan, tapi ketika dibetinakan juga infeksi gitu ya. Bahkan dia malah kateternya baru 1 kali dong. Tapi nggak bisa masuk ke situ, jadi harus pakai perut gitu kan. Tapi ke perut juga nggak bisa, akhirnya langsung dibetinakan dan meninggal gitu loh. Disembuhkan. Cuman kalau telat ini loh, atau kalau juga kayak dibiarkan berlarut-larut, itu tuh bisa kayak membahayakan. Jadi benar-benar musuhnya itu waktu. Musuhnya itu waktu. Flu itu yang pertama tetanggaku tuh aku kasih yang waktu proyekku. Itu dia sembuh kayak kira-kira 3 hari 4 hari pakai itu dia sembuh gitu. Ada lagi tuh kucingku sendiri nih. Nah kucingku sendiri itu ada 2, satu kucing di kantor namanya tuh COVID ya, tapi karena mungkin sakit-sakitan namanya kita ganti nama karena lahirnya waktu COVID. Iya lahirnya tuh COVID gitu, sekarang dipanggilnya tuh jadi Mukidi. Mukidi artinya apa tuh dong Mukidi? Ada arti ya? Enggak ada arti. Yang penting nggak COVID aja. Iya, COVID kan penyakit ya. Penyakit bahaya, makanya takutnya penyakit. Iya harus ganti tuh namanya jadi Mukidi gitu kan. Dia itu sakit ini pertama itu kayak nggak bisa pipis tuh, dia di bagian kelaminnya itu ada kayak putih-putihnya. Apa itu dong? Ya itu plaknya, urinary plaknya itu ada. Emang ada plaknya gitu? Kadang-kadang ada.
Nah itu awalnya berusaha aku kayak pencet tuh nggak bisa, nggak ini. Aku kasih Urigoel, malam itu langsung pipis. Urigoelnya berapa waktu ngasihnya? Waktu itu tuh aku kasih kalau nggak salah 4, jadi kan ada gendut ya. Kasih 4, terus habis itu malam itu dia pipis, ya kan. Terus habis itu besoknya kan masih belum lancar, aku lanjutin kayak 3 gitu. Sehari 3 kali gitu. Gitu. Habis sempat pindah lagi tuh, itu kan kucing di kantor, aku bawa ke rumah, aku rawat di rumah. Udah sembuh nih, udah happy, udah sehat gitu ya. Ketemu kucing jantan lain, kumat lagi. Oh iya, jadi berarti dia Mukidi ini triggernya adalah hewan lain ya, jantan lain mungkin ya, takut ya karena jantan lain alfa gitu lah ya. Dianya cemen gitu. Jadi ya udah akhirnya dia treatment lagi sebulan lagi. Sudah sehat, sebulan kemudian disteril supaya dia nggak pikir mau kawin lagi gitu loh. Iya. Kalau udah kayak gitu berarti udah tahu faktor pencetusnya, ya udah dihilangin. Berarti kucing jadi si Mukidi harus di kandang atau mungkin harus dikasih tempat yang berbeda gitu ya, kucing lain yang alfa. Sampai sekarang pun dia nggak ditemuin kucing lain. Dia sekarang jadi dia itu kayak punya tempat sendiri, dia doang, nggak ada yang lain gitu. Mungkin dia introvert kayak aku ya, Dok. Emang nggak percaya kamu? Oke, itu Mukidi. Terus ada lagi nggak, Dok? Ada tuh kucingku lagi. Contohnya kucingku aja ya, biar ini soalnya kalau klien kan ini ya apa namanya privasi. Ya benar. Contohnya kucingku aja. Satu lagi tuh namanya Kari. Jadi Kari ini tuh float karena aku tinggal. Sebenarnya yang ngurus. Nggak mungkin lah kucing ditinggal lama terus nggak ada yang ngurus tuh kan namanya nggak mikir ya gitu. Ada kok yang ngurus, cuman mungkin sibuk. Maksudnya nggak yang kayak full dia ketemu terus gitu. Jadi dia tuh kayak, dan waktu itu emang sengaja aku pandangin sendiri dia, soalnya dia waktu itu mulai kayak mau kawin gitu, maunya disteril pulangnya itu maunya. Cuman keburu sakit dulu kemarin. Gitu. Jadi aku pulang tuh dia udah lemes, sampai Surabaya itu jam 10 apa ya, terus aku kok lemes, udah makan susah nggak mau, udah nih palpasi nih dipegang. Waktu dipegang di bagian ini, fluid ini nggak bisa pipis. Langsung malam itu bawa ke klinik buat di kateter malam itu juga. Ke klinik 24 jam. Untung dapet ya. Mungkin juga karena dokter karanya banyak gitu ya. Iya, dapat info sini. Ini 24 jam gitu. Apalagi sejak Covid ini jarang loh ada yang 24 jam. Dua kucing ini jantan atau betina? Jantan dua-duanya. Memang kan lebih banyak menyerang di jantan. Kenapa sih dok kok menyerang jantan paling banyak? Karena saluran kencingnya jantan tuh kecil. Kalau kakak pernah lihat kelaminnya jantan, itu kan kecil banget ya, kayak apa sih? Kecil banget lah, segini lah paling. Nah itu tuh salurannya lebih kecil lagi. Gitu. Kalau betina itu lebih lebar. Jadi kalau misalnya ada kayak batu, ada kristal, selama masih lebih kecil dari salurannya masih bisa keluar. Gitu. Apalagi mungkin didukung sama mungkin makanannya, atau mungkin juga bisa karena dia stres tadi itu, atau mungkin karena bacterial infection. Bacterial infection kan bisa tuh bikin bengkak, bikin apa kayak gitu. Banyak banget penyebabnya food tadi itu. Nah kalau si Mukidi itu dia berarti waktu itu makan berapa gummy, berapa Urigoel, berapa esensial dok? Karena dia ini ada kambuh ya. Kalau Mukidi itu kan tadi aku bilang sehari 3 kali, sekali makan 3. Kalau esensialnya sehari aku kasih cuma 2 waktu itu bu. Sehari sekali dan cuma 2 gitu. Oh berarti nggak harus 50-50 sama ya? Nggak sama, sesuai berat badannya, ada di kemasannya. Jadi tenang aja teman-teman, produk lain mungkin nggak ada dosisnya di sini ya, tapi kalau di Urigoel, di Candi Gummy itu dia ada dosisnya. Ya, nah, terus kalau si Kari berapa Urigoel, berapa esensial? Kalau Kari lebih enteng nih dari
CBD ya, dia cuma beratnya nggak sampai 5 kilo, dia cuma 3, jadi dia 3 kali sehari 2 dan dia emang nggak kambuhan, jadi dia nggak kasih essentials, kemana-mana aja. Berarti uri goel aja si kari itu cukup ya. Cukup. Kalau CBD gue tambahin essentials karena kumat-kumatan tadi, stres. Oke. Lihat kucingnya padahal cuma lihat loh, kucing jantan yang Cuma mengintimidasi tadi ya. enggak nyerang, cuma lihat-lihatan. Parah, udah takut. Dok, makasih banget ya udah mau ngobrol sama aku. Meskipun hari ini aku lagi take over channelnya Fatpic gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman kalau nanti kalian mau lihat review bedak komposisinya si Chubby Gummy Uri Goel, langsung ke Nita Review ya. Terus teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Fatpic Korean ya, karena kita juga nanti akan datang ke IIPE ya. Kita akan datang ke IIPE dan di IIPE akan ada promo besar-besaran ya Dok katanya ya. Nanti bareng sama aku juga ya. Nanti aku jualan Chubby Gummy juga di sana khusus buat kalian ya. Ingat ya, FLUTD itu musuhnya adalah waktu ya. Meskipun FLUTD itu bukan kayak virus yang cepet banget 2 hari itu udah langsung bikin anabul itu gone ya. Tapi FLUTD itu semakin cepat dicegah, semakin cepat kita sadari, itu pasti bakal ketolong. Betul. Dan adanya Chubby Gummy Uri Goel ini itu bisa membuat anabulnya teman-teman itu jauh dari FLUTD ya. Cegah FLUTD dari sekarang supaya nggak ada lagi nih kasus-kasus kehilangan kucing atau kehilangan anjing atau kehilangan hewan-hewan kesayangan kita gitu ya, karena penyakit urinary. Betul, karena penyakit urinary. See you on the next video. Bye bye.